Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Destriasari dengan NIM 50421058 dari kelas 3B MKS. Saya akan menjelaskan learning journal tentang analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, yaitu pengertian analisis regresi linear sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Adapun tujuan regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat dengan syarat valid dan reliabel dan normal dan linear. Dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05, yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. 1. Jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 2. Jika nilai T hitung tidak lebih besar dari nilai T tabel, artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Selanjutnya, langkah analisis data. Pada aplikasi SPSS, klik variable view. Letakkan X dan Y pada label nama variabel. 2. Klik analyze. 3. Pilih regression. 4. Pilih linear. 5. Pindahkan variabel. Lalu 6. Tekan OK. Nah, sebagai contoh dari uji regresi linear sederhana, saya mengambil topik tentang pengaruh kalori per hari terhadap berat badan siswa, di mana X sebagai variabel bebas atau independen, yaitu kalori per hari, dan Y sebagai variabel terikat atau dependen, yaitu berat badan siswa. Nah, setelah diuji, didapatkan hasil pertama. Terlihat pada gambar bahwa pada tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel kalori per hari sebagai variabel independen dan berat badan siswa sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Hasil yang kedua didapatkan pada tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,950. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R² sebesar 0,903 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau kalori per hari terhadap variabel terikat, yaitu berat badan siswa, adalah sebesar 90,3% dan sisanya 9,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model. Nah, pada tabel ANOVA, dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 74,201 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 kurang dari 0,05. Maka, model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel kalori per hari atau X terhadap variabel berat badan siswa atau Y. Selanjutnya, pada tabel koefisien, hasil dari output di atas diketahui nilai konstan A sebesar 2,608, sedangkan nilai kalori per hari atau koefisien regresi sebesar 0,149, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A ditambah BX
Y sama dengan 2,608 ditambah 0,149. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan pada konstanta sebesar 2,608 mengandung arti bahwa konsistensi variabel kalori per hari adalah 2,608. Selanjutnya, koefisien regresi X sebesar 0,149 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai kalori per hari, maka nilai berat badan siswa bertambah sebesar 0,149 dan bernilai positif. Berdasarkan nilai signifikansi dari T tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kalori per hari berpengaruh terhadap variabel berat badan siswa. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 8,614 lebih besar dari T tabel 2,30 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kalori per hari atau X berpengaruh terhadap variabel berat badan siswa atau Y. Baiklah, sekian penyampaian learning journal dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.